Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5326-5329. Dev hendak berbicara untuk menengahi ketika Silabus mau mendekat dengan tongkat. Ia melirik Safia, lalu kembali menatap Dev. Senyum penuh arti terpancar di matanya. Sambil mengelus jenggotnya, ia berkata, energi itu baik bagi anak muda, tetapi segala sesuatu harus dilakukan secukupnya. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Meskipun ia tidak mengatakannya secara eksplisit, makna di matanya sangat jelas. Safia mendengarnya dengan sangat jelas, lehernya memerah karena malu. Ia menundukkan kepala dan bergegas kembali ke kamarnya, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Itu semua salah Dev karena tidak bersikap lembut terhadap wanita. Ia telah melakukannya tanpa henti selama setahun penuh, dan gua surgawinya bengkak, membuat Safia sulit berjalan. Dev menggosok hidungnya dengan canggung, tetapi Silabus mau melangkah maju, mengamatinya. Merasakan energi spiritual alam manusia abadi yang kuat dan agung terpancar dari Dev, raut terkejut terpancar di wajah tuanya. Kau benar-benar berhasil menembus alam manusia abadi. Dia ingat, Dev baru beberapa bulan berada di alam dispersi negeri peri. Kecepatan kultivasinya sungguh tak tertandingi. Dev tersenyum dan mengangguk. Berkat adik perempuanku yang berlatih kultivasi ganda bersamaku, aku telah membuat beberapa kemajuan. Silabus mau mengangguk berulang kali, matanya dipenuhi rasa puas. Luar biasa. Luar biasa. Sekte pedang kita akhirnya memiliki pemimpin yang cakap dan menjanjikan. Ia menoleh ke arah Methu, merasakan aura tak terduga yang terpancar darinya, dan matanya terbelalak kaget. Tuan Hu, apa ini? Ini hanya pemulihan ke tingkat ke-9 alam manusia abadi. Tak perlu disebutkan. Methu melambaikan tangannya dengan pura-pura tenang, tetapi dagunya yang sedikit terangkat menunjukkan kesombongannya. Silabus mau tersentak. Baru 3 hari sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Dev bukan hanya berhasil menembus alam manusia abadi, tetapi bahkan Methu pun telah pulih ke tahap ke-9 alam manusia abadi. Menara penekan iblis ini sungguh artefak dewa. Kalian baru saja menembus alam manusia abadi, jadi kalian perlu waktu untuk berkonsolidasi. Kota pedang suci jauh lebih tenang beberapa hari terakhir ini, jadi tetaplah di sini. Silabus mau berkata kepada Dev dan Methu. Ia khawatir Dev dan Methu, yang baru saja menembus alam manusia abadi, akan menimbulkan masalah bagi istana Dao jahat. Lagi pula, terobosan baru-baru ini membutuhkan konsolidasi. Terima kasih, Guru, atas pengingatnya. Saya mengerti. Dev mengangguk. Selama beberapa hari berikutnya, Dev, Safia, dan Methu bekerja tanpa lelah untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka saat ini. Meskipun Safia telah menembus alam manusia abadi hingga tahap ke-7 sejak keluar dari menara penindas iblis, Dev masih merasakan sedikit kesembronoan dalam energi spiritualnya. Di menara, dalam upaya mempercepat kemajuan mereka, mereka berdua terlalu terburu-buru memadukan energi spiritual selama kultivasi ganda mereka. Dev berulang kali menyuntikkan energi vitalnya sendiri ke dalam tubuh Safia. Meskipun Safia berhasil menembus penghalang alam, hal itu juga memberikan tekanan yang cukup besar pada meridiannya. Pagi ini, Dev menyuruh seseorang membersihkan area di sebelah timur arena bela diri. Ia juga menginstruksikan murid-muridnya untuk membawa lusinan, giok air tenggelam, yang telah diresapi energi spiritual murni yang berasal dari tanah, dan menyusunnya sesuai dengan orientasi 7 bintang untuk membentuk formasi pertemuan spiritual sederhana. Safia, kemari dan cobalah. Dev menepuk meja giok di sampingnya. Giok air tenggelam bersinar dengan kilau hangat di bawah cahaya pagi, dan energi spiritual samar mengalir melalui celah-celah batu. Safia mendekat, dengan pedang di tangan. Secerca rasa ingin tahu melintas di matanya ketika ia melihat formasi giok tersebut. Kakak senior, ini. Formasi pengumpulan roh giok air tenggelam sangat cocok untuk menghangatkan dan menutrisi meridian. Dev memberi isyarat agar Safia duduk bersila di platform batu giok di tengah formasi. Kau baru saja menerobos, dan kekuatan spiritualmu, meskipun kuat, tapi belum stabil. Hari ini, kita akan menggunakan metode yang paling sederhana, secara bertahap memasukkannya ke dalam meridianmu. Safia duduk sesuai instruksi. Saat ia mulai berlatih tekniknya, ia merasakan batu giok tenggelam di sekitarnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup berwarna oker. Energi spiritual yang lembut namun kaya melonjak dari segala arah, menyelimuti anggota tubuhnya seperti mata air yang hangat. Pusatkan pikiranmu dan tenangkan jiwamu. Ikuti bimbinganku. Dev juga duduk bersila di hadapannya, telapak tangannya menggantung di udara, menghadap dantiannya.
Energi spiritual dari alam manusia abadi mengalir perlahan ke dalam tubuhnya seperti tetesan, mengalir lembut di sepanjang meridiannya. Awalnya, kekuatan spiritual Safia agak tak terkendali, mengalir tak stabil melalui meridiannya. Retakan kecil yang ditinggalkan oleh terobosan itu terasa sangat menyakitkan di beberapa titik kunci. Namun, kekuatan spiritual Dev sangat sabar. Layaknya seorang gembala yang berpengalaman, ia secara bertahap menenangkan kekuatan spiritual yang gelisah itu, membimbingnya mengalir perlahan di sepanjang meridian. Di sini, tahan dengan 3/10 kekuatanmu. Ketika kekuatan spiritual mencapai titik akupuntur kuci di lengan kirinya, Dev tiba-tiba berbicara, suaranya setenang lonceng. Bayangkan kekuatan spiritual itu sebagai alu giok hangat, perlahan-lahan menggesek dinding meridian. Safia melakukan apa yang diperintahkan, tetapi begitu ia mengerahkan kekuatan, ia merasakan sakit yang tajam di meridiannya, dan keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Itulah titik di mana retakan kecil telah dibuat di menara untuk menahan kekuatan naga dewa yang dibawa Dev. Jangan terburu-buru. Santai saja. Dev menyadari keraguan Safia, dan energi spiritual di telapak tangannya melunak, seperti salep hangat, perlahan meresap ke meridian yang rusak. Kosongkan pikiranmu dan rasakan energi spiritual mengalir melalui dirimu. Rasanya seperti perasaan aliran sungai yang mengalir di atas batu biru saat salju mencair di musim semi. Suaranya mengandung kekuatan yang anehnya menenangkan. Safia menarik napas dalam-dalam, mencoba membayangkan adegan yang digambarkannya. Perlahan-lahan, ia merasakan sengatan di meridiannya mereda. Energi spiritual Dev, seperti arus hangat, tidak hanya menutrisi area yang rusak tetapi juga secara bertahap membersihkan dan memurnikan energi spiritualnya yang sudah agak kacau, membuatnya semakin halus. Matahari perlahan terbit lebih tinggi, menembus cabang-cabang pohon pinus kuno yang mengelilingi arena seni bela diri, memancarkan cahaya berbintik-bintik pada formasi batu giok. Aura batu giok yang terbenam di dalam formasi berputar, menyelimuti mereka berdua dalam pusaran energi spiritual yang lembut. Setelah waktu yang tak diketahui, Safia tiba-tiba merasakan kehangatan di dantiannya. Energi spiritual yang jauh lebih terkonsentrasi dan kuat melonjak, mengalir melalui meridiannya sebelum mengembun menjadi tetesan energi spiritual sebening kristal di ujung jarinya. Saat tetesan itu menyentuh tanah, ia berdenting dengan suara yang menggema, menyebar saat mendarat, berubah menjadi bintik-bintik kecil cahaya spiritual. Selesai. Dev menarik tangannya, senyum puas tersungging di wajahnya. Energi spiritualmu telah mengembun menjadi cairan spiritual, membuktikan fondasimu kokoh. Safia membuka matanya dan merasa lega. Pikirannya yang gelisah menjadi jernih. Ia mengayunkan pedangnya dengan ragu, dan energi spiritual yang melekat padanya menjadi lebih terkonsentrasi dari sebelumnya, auranya menjadi lebih terkendali dan mendalam. Terima kasih, kakak senior. Ia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Dev, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dev tersenyum dan melambaikan tangannya, ini baru permulaan. Setelah kau memiliki fondasi yang kokoh, kau perlu mengasah ilmu pedangmu. Teknik pedang Liu Suang, meskipun lincah, kurang mendalam dan mendalam seperti yang diharapkan dari seorang biksu manusia abadi. Ayo kita pergi ke tebing uji pedang, di pegunungan belakang, dan aku akan mengajarimu jurus pedang batu. Tebing uji pedang dipenuhi bekas-bekas pedang yang ditinggalkan oleh para murid sekte pedang. Angin yang bertiup dari sisi tebing membawa hawa dingin yang sempurna untuk mengasah ilmu pedangmu. Dev, sambil memegang sebuah ranting, berlatih di atas batu biru di tepi tebing, jurus pedang batu tampak garang, tetapi sebenarnya memiliki ketahanan yang tersembunyi, seperti bebatuan di tebing ini, yang terkikis oleh angin dan hujan, namun tak tergoyahkan, seteguh puncak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ranting itu menggores batu, meninggalkan bekas yang dangkal. Anehnya, tanda itu tampak biasa saja pada pandangan pertama, tetapi setelah diamati lebih dekat, seseorang dapat melihat kekuatan tersembunyi di balik garis-garis itu, seolah siap melepaskan kekuatan luar biasa kapan saja. Cobalah sekarang. Gunakan energi spiritualmu yang kuat dan stabil untuk mengaktifkan gerakan pedangmu. Ingat, buat energi spiritualmu seperti sepotong batu giok yang tenggelam di air, tebal dan berat, namun tetap lembut dan halus. Safia menggenggam pedangnya erat-erat, menarik napas dalam-dalam, dan, mengingat sensasi yang baru saja dirasakannya di dalam formasi pertemuan spiritual, perlahan-lahan menyalurkan energi spiritualnya ke dalam bilah pedang. Dia menusukkan pedangnya ke depan, dan energi pedang menembus udara, tetapi setelah menyentuh tebing, energi itu tiba-tiba menyatu, meninggalkan lubang yang sangat dalam. Lubang itu tidak terlalu kuat, sehingga energinya bocor keluar, juga tidak terlalu tertahan, sehingga tampak lemah. Lumayan. Dev mengangguk. Coba jurus penghancur batu lagi. Fokuslah pada pengumpulan dan semburan energi spiritual di ujung pedang.
Energi itu seharusnya mengalir seperti urat bumi, tampak tenang, namun menyembunyikan petir. Dia mendemonstrasikannya sendiri, dahan menunjuk perlahan, namun saat menyentuh batu, ledakan kekuatan yang mengejutkan meletus. Batu biru itu langsung hancur berkeping-keping, hanya untuk ditahan oleh kekuatan yang lembut. Tidak ada pecahan batu yang berterbangan, hanya tumpukan bubuk batu halus. Safia menyaksikan dengan takjub, lalu sejenak berpikir keras. Dia mengayunkan pedang itu berulang-ulang. Awalnya canggung, tetapi seiring bertambahnya kendali energi spiritualnya, gerakannya perlahan-lahan memperoleh stabilitas dan ketahanan sekeras batu. Saat matahari terbenam, puluhan bekas pedang muncul di tebing uji pedang, masing-masing memperlihatkan kekuatan yang terkendali dan mendalam. Safia berdiri, dahinya bermandikan keringat, wajahnya memerah karena kegembiraan. Kakak senior, kurasa. Aku telah menemukan kuncinya. Dev memperhatikan kilatan di mata wanita itu, hatinya berdebar kencang. Ia melangkah maju dan menyeka keringat di pipi wanita itu, kehangatan ujung jarinya membuatnya sedikit menggigil. Ilmu pedangmu murni alami, dan sekarang setelah fondasimu kokoh, kemajuanmu di masa depan pasti akan lebih cepat. Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak giok dari tas penyimpanannya. Ini, kalsedon berurat biru. Saat kau kembali, ambillah sedikit dan larutkan dalam air spiritual. Rendam tanganmu di dalamnya setiap hari. Itu akan semakin menyelaraskan kekuatan spiritualmu dengan pedangmu. Kotak itu terbuka, memperlihatkan sepotong kalsedon hijau zamrud yang dilapisi urat-urat hijau halus dan memancarkan energi spiritual samar-samar. Itu jelas merupakan harta yang sangat berharga. Safia menatap kalsedon itu, lalu menatap Dev, matanya sedikit memerah. Kakak senior, kau selalu. Tidak perlu membicarakan ini di antara kita. Dev tersenyum, menutup kotak giok itu, dan meletakkannya di tangannya. Kembalilah. Besok subuh, kita akan kembali ke sini untuk berlatih ilmu pedang. Safia menggenggam kotak giok itu erat-erat, merasakan hangatnya kalsedon di ujung jarinya, dan gelombang kehangatan mengalir di hatinya. Kakak senior, aku tidak ingin pergi. Aku ingin kau mencintaiku. Kata Safia. Satu-satunya yang bisa ia berikan kepada Dev sekarang adalah tubuhnya. Kau baik-baik saja. Berjalan saja rasanya sakit. Kata Dev, sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Kata Safia sambil melepas pakaiannya. Melihat ini, Dev tidak membuang waktu lagi dan langsung menghampiri Safia. Ia tahu bahwa Safia bukan lagi gadis kecil polos seperti dulu, melainkan seorang wanita yang telah merasakan sensasi ichikiwir yang mengasyikkan. Ichikiwir. Dev dan Matthew menghabiskan beberapa hari lagi untuk mengonsolidasikan kultivasi mereka di markas Sekte Pedang. Suatu hari, Dev, yang menyadari keberadaan silabus Mo, berkata dengan suara berat, Guru, Tuan Hu dan saya berencana pergi ke Pegunungan Angin Hitam hari ini untuk menghadapi cabang Istana Dao Jahat. Silabus Mo tahu bahwa Dev dan Matthew bertekad untuk pergi ke cabang Istana Dao Jahat, dan tidak ada gunanya menghentikan mereka. Ia mengangguk dan berkata, pergilah lebih awal dan kembali lebih awal. Hati-hati. Pergi ke Istana Dao Jahat itu berbahaya. Jangan gegabah. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, saya sudah menyiapkan ramuan dan sumber daya. Bawalah. Terima kasih, Guru, Dev membungkuk, menoleh ke arah Matthew. Tuan Hu, ayo pergi. Matthew, yang tak mampu menahan diri, langsung mengangguk. Ayo pergi. Mari kita lihat di mana para kultivator jahat itu menyembunyikan roh keluarga Huku. Tepat saat keduanya hendak pergi, Safia berlari keluar ruangan, butiran keringat di dahinya, jelas baru saja tenang. Ia memegang sebuah bungkusan di tangannya dan berjalan cepat ke arah Dev. Kakak senior, ini beberapa ramuan ajaib yang kusiapkan untukmu. Ambillah. Tanam saja di rumah. Jangan khawatirkan kami. Dev mengambil bungkusan itu, ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh punggung tangan Dev. Ia merasakan kehangatan yang lembut, dan jantungnya berdebar kencang. Safia menggigit bibirnya, matanya dipenuhi keengganan. Aku juga ingin pergi bersamamu. Namun begitu ia selesai berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Rasa sakit di bagian vitalnya menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak siap untuk perjalanan jauh saat ini. Tanpa sadar ia merapikan pakaiannya, sedikit rasa malu yang tak terucapkan melintas di dahinya. Akhir-akhir ini, ia tak terpisahkan dari Dev, dan kenikmatan yang ia rasakan saat cintanya mencapai puncak kini berubah menjadi sensasi geli dan bengkak samar di pinggangnya, pengingat kelembutan dan kegilaan semalam. Dev telah lama menyadari keanehannya. Ujung jarinya dengan lembut mengusap helaian rambut di dahinya, suaranya begitu lembut hingga meneteskan air, aku akan segera kembali setelah aku berurusan dengan Pegunungan Angin Hitam.
Tenanglah, beristirahatlah di sini, dan jangan biarkan pikiranmu melayang. Aku akan membantumu membersihkan sumbatan itu saat aku kembali. Bahkan sebelum ia selesai berbicara, pipi Safia memerah, dan bahkan telinganya ternoda warna merah. Ia tahu betul bahwa kultivasinya masih dangkal dan mengikuti mereka hanya akan menjadi beban. Ia menekan keengganannya dan mengangguk, matanya sedikit memerah, suaranya tercekat oleh isak tangis, kau harus kembali dengan selamat. Jangan khawatir, Dev tersenyum, mengusap kepala Safia. Saat ia berbalik, kelembutan di matanya langsung berubah menjadi tajam dan menusuk. Matthew sudah menunggu di luar halaman. Melihat Dev muncul, ia menyeringai, ayo pergi. Jika kita terlambat sedikit, para hantu tua dari istana Dao jahat itu mungkin masih punya beberapa napas lagi. Keduanya bertukar pandang, energi spiritual mereka tiba-tiba meletus. Mereka melepaskan aerobatik mereka sepenuhnya, berubah menjadi dua garis cahaya, membubung ke langit dan melesat menuju pegunungan angin hitam di perbatasan surga kelima. Safia berdiri di koridor, memperhatikan sosok mereka yang semakin menjauh. Ia mengangkat tangannya ke pipinya yang masih panas, diam-diam mengulang kata, hati-hati, dalam hatinya hingga kedua sosok itu benar-benar menghilang di langit. Pegunungan angin hitam, yang terletak di wilayah terpencil di ujung surga kelima, diselimuti miasma hijau tua sepanjang tahun. Binatang-binatang iblis berkeliaran di kedalaman, memaksa bahkan para kultivator yang sangat terampil untuk menghindar. Dev dan Matthew berpacu secepat kilat, mengerahkan seluruh kemampuan aerobatik mereka. Angin bersiul di telinga mereka, dan kota-kota serta hutan di bawah pun surut dengan cepat. Hanya dalam 3 hari, mereka mencapai pinggiran pegunungan angin hitam. Bahkan sebelum mereka memasuki pegunungan, bau darah yang menyengat dan tak tertahankan menyerbu mereka, bercampur dengan bau daging busuk dan bau tumbuhan, menciptakan aroma yang memuakkan. Kabut abu-abu kehitaman samar memenuhi udara, diwarnai gumpalan aura dingin dan menyeramkan, aura khas para kultivator istana Dao jahat. Matthew mengerutkan kening, dengan cepat membentuk gerakan membersihkan dengan kedua tangannya. Sebuah jimat emas pucat muncul di telapak tangannya, langsung berubah menjadi perisai cahaya yang menyelimuti mereka berdua, menyegel roh jahat yang mengganggu. Astaga! Tempat ini jauh lebih menyeramkan daripada terakhir kali kita ke sini. Ia mengecap bibirnya, tatapan serius terpancar di matanya. Sepertinya Faris cukup banyak bermain-main di sini. Aku khawatir dia benar-benar punya rencana tersembunyi. Mata Dev meredup, dan tangan kanannya bergerak sedikit. Pedang penebas naga di pinggangnya, seolah merasakan sesuatu, mengeluarkan suara dengungan yang jelas dan otomatis terhunus, melayang di sampingnya. Cahaya keemasan samar bersinar melalui pedang itu, seolah-olah seekor naga emas berputar-putar di dalamnya. Semakin nyata ini, semakin terbukti mereka bersalah. Suaranya tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Tuan Hu, mari kita berpencar untuk menjelajah. Anda pergi ke lembah di sebelah kiri, dan saya akan pergi ke hutan lebat di sebelah kanan. Kita akan bertemu di sini setengah jam lagi. Oke. Matthew menjawab, dan dengan sekejap tubuhnya, 3 jimat kuning muncul di tangannya. Rune-rune rumit dilukis dengan cinabar, memancarkan cahaya spiritual yang samar. Ia melemparkan jimat-jimat itu ke udara, menggumamkan sesuatu. Seketika, jimat-jimat itu berubah menjadi 3 aliran cahaya kuning, membuntuti ekor-ekor api yang panjang saat mereka melesat ke pegunungan yang dipenuhi miasma. Ia mengikutinya dari dekat, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. Dev menarik napas dalam-dalam, kekuatan naga suci di dalam dirinya mengalir dengan tenang. Sisik-sisik emas menyebar dari pergelangan tangannya, dengan cepat menutupi kedua lengannya. Sebuah lingkaran cahaya keemasan samar bersinar di sekelilingnya, mendorong miasma di sekitarnya mundur 3 kaki. Bersambung.